Let's start. Oke, kali ini kita akan membahas Kamen Rider Gachar episode 27. Kita bukan mereview, kita akan membahas bebas teori. Nah, apa aja itu? Kita akan satu persatu mengulik tentang teori demi scene per scene. Tapi aku hanya membuat 3 scene yang menurutku ini sangat kacau. Kacaunya adalah CGI-nya kacau. Kita bahas 3 ini. Oke, sebelum itu kita masuk ke intermezzo review. Kemarin aku kelupaan kemarin ya. Di sini tuh ada namanya Atropos yang scene-nya tuh menurutku lebih berkesan villainnya dibandingkan yang lempeng aja, dibandingkan yang menurutku tuh lebih kayak mau Henshin Dread Nishiki, ya kan? Nishiki Unicorn tuh menurutku masih kurang. Jadi ini mungkin adalah momen-momen ketika Atropos itu sangat-sangat lembut, sangat enak dilihat, pandang ya kan, kesan dan enjoy. Daripada yang lempeng aja, kurang ada ekspresi, tidak ada maknanya. Maknanya itu apa? Villainnya tuh tidak ada. Nah ini villainnya ada banget. Dia sedang mengecoh musuhnya tuh si Otaro Chinosen juga kawan-kawannya. Maka dari itu scene ini menurutku adalah pas, ya kan? Di bawah sini kan, ini bawah sini ini pas sekali. Jadi tidak ada kata yang bahwa scene ini tuh kurang atau gimana, ini menurut pas banget. Cuman masalahnya tidak ada namanya pertahanan actingnya dan perkembangan perdalaman karakternya, itu aja menurutku. Nah yang ini belum kita mulai namanya mantepnya nih. Kita mulai ya, bahas bebas teori kita. Sorry burek sedikit ya. Ya ini ya. Sini itu CGI-nya sangat amburadul, kasar banget ya. Ada looks-nya di bagian suite-nya placard dan juga lain sebagainya tuh sangat tidak konsisten CGI-nya. Segi sinematografinya tuh masih bisa dihidupkan kembali, masih bisa didalami lagi sinematografi, tapi menurutku CGI-nya masih ya terlalu kasar. Kalau kita bandingkan sama Super Sentai kali ini, sama Bubumenjer, sama King Oger, itu menurutku masih mendingan Super Sentai dibandingkan Kamen Rider. Makanya kenapa sekali lagi Kamen Rider itu unggul dibandingkan Super Sentai itu unggul daripada Kamen Rider, ya kan? Karena Super Sentai itu sangat sekali diminati banyak orang pada waktu masih kecil dibandingkan daripada Kamen Rider. Kamen Rider itu yang kita kenal itu hanyalah Kamen Rider bejaya hitam saja. Yang lainnya tuh tidak ada. Ichigo pun tak kenal. Terus apalagi sampai era Heisei awal sampai terakhir tuh tidak ada kenal sama sekali. Aku pun ya, itu Super Sentai itu pasti itu laku keras karena masalah CGI, masalah scenografi itu keren parah, tidak ada bukan. Kita masalah CGI dulu, bukan masalah formnya dulu. Nah, untuk masalah CGI ya sekali lagi ini itu masih kasar banget. Ada bentuknya kasar, tidak seperti kayak tidak seperti di form aslinya. Nah itu kan. Apa nanti itu paling kasar banget menurut gue, paling kasar, paling jelek, paling kurang menurut gue. Tapi overall ini adalah visual factor masih bisa dikategorikan tuh masih better. Tidak perlu yang namanya yang bombastis,
CGI-nya Bombastus menurutku ini masih lumayan karena sedikit burik ya, tapi masih bisa lumayan ya. Di visornya, dari armor dadanya, dari beltnya itu masih bisa. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau yang seperti ini menurutku agak kurang ya, karena di bagian pahanya itu kan kayak kurus ini CGI-nya ini tolong mohon maaf ya. Ini CGI-nya tidak clear lah sama sekali. Kalau kamu misalnya rendering CGI, rendering visual effect, ini tidak 100% berhasil. Maksudnya tuh enggak 100% mengupload visual effect dengan bagus. Iya kan? Jadi kelihatan tuh ya. Di sini tuh kelihatan banget ya. Ini ada kakinya. Ini tuh kurang banget, kurang. Ini kalau misalnya apa ya CGI yang paling mantep ini kan skala series kan, skala series. Jadi kalau series itu seharusnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi. Tapi entah kenapa kok ini mirip kayak kamu tahu ini Ultraman Taiga episode terakhir yang final fight-nya ini mirip banget seperti ini, mirip banget, jeleknya minta ampun ya kan, jeleknya minta ampun. Pemainnya bagus tapi eksekusinya nol, ya kan, eksekusinya nol. Dan dadanya tuh ya Allah gede banget ya, nempel dadanya, dan juga kaca drivernya tuh nempel. Jadi tidak saling ada ininya, ada apa namanya, ada apa namanya, nggak dibatasi. Ini saling nyambung aja nih, gak terpisah. Jadi begitu. Kurangnya di situ sih, CGI-nya harus perbaiki lagi menurut saya. Ini kurus banget ya kan. Apalagi kita gimana ya, kalau kita ngerjakan sebuah project yang lebih besar lagi seperti series seperti Avatar, The Last Airbender, Game of Thrones, yang memang Avatar tidak segede Game of Thrones, tapi maksimalnya tuh Avatar tuh bisa semirip Game of Thrones, Lord of the Ring, itu bisa. Makanya tuh kelasnya si Gacat series Gacat ini ya, itu gue masih kurang. Jadi maaf sekali, ini sedikit ngelantur ya, ini bukan sedikit, ini ngelantur, no cut no edit. Jadi ketika aku ngomong tuh pasti ya ngalor ngidul ya. Lanjutkan lagi ke CGI. Ya beginilah. Ya kurang gimana lagi ya, ini buat lucu-lucuan ini lucu banget sih. Kayak apa tidak bisa, kamu tau lini apa namanya, SHF ya, lini action figure ya, mirip seperti ini, kurang maksimal. Jadi begitu. Yang paling better sih helmetnya Platina Gacar tuh better banget ya. Jadi yang paling kurang tuh tangan ya, terus bodinya sama paha sama kaki tuh paling parah sih. Jadi makanya kalau misalnya CGI-nya paling bagus, paling gimana enggak, ini enggak banget sih. Ini 0% sih. Kurang sih. Kalau misalnya undernya lebih bagus lagi, ini kita tarikkan lagi ke kanan ya, atau ke kiri, kanan lah ya. Itu udah agak veteran sedikit lah ya. Jadi itu enggak parah-parah banget. Untuk backgroundnya aku terlalu shiny, terlalu cahaya. Kayak mau lagi ke malaikat ya, lo lagi nendang musuhnya. Itu gimana ya? Kayak episode lagi-lagi ini tuh mirip seperti episode-nya Ultraman Taiga, episode terakhir kalau nggak salah ya. Coba koreksi di kolom di bawah ya, cek kolom komentar di bawah ya, cek ya aja ya. Aku kurang tahu, kayaknya yang ini tuh paling parah banget ya. Terus yang paling parah lagi, ini justru paling aku tuh gimana, kesel aja sih. Ini dia mau nendang musuhnya tapi tidak kena tangannya, tidak kena loh, ini lewat nih. Satu background nih, tempelan gurun sama,
Kalau kita tempelan sih platinum gacor, platinum gacor guys, tempelan, ini tempel. Tadi ada kayak tempat satu, scene satu, ya, image satu, ditimpa dua. Ini hasilnya. Jadi nggak serasi, nggak serasi. Jadi mau nendang aja, ini lewat nih, kacat nih lewat, ini misalnya kacat ya, kacat ini kakinya, sepatunya kacat, platinum kacat, kok nendang, ini pasti lewat nih, lewat. Ini kan Commander Dread yang Stansiki kan, ini lewat nih, lewat, pasti lewat. Tapi kok misalnya tangannya dia di rentangan lagi, tendang, ini kan dadanya nih, dadanya. Warna martial arts itu kan dadanya, ya kan? Sebentar. Nah, jadi dari 3 scene ini, di gambar ini menunjukkan bahwa Commander Gachard, series Commander Gachard tuh tidak bisa menampilkan dengan apik ya gambar-gambarnya. Apa sinematografi? Untuk sinematografi itu bagus di sisinya mana dulu. Kalau factingnya bagus, ini factingnya nggak bagus. Menurut gue facting yang bagus tuh adalah ketika ini kamu tahu yang Otaro Ichinose dan juga apa namanya Guren Sama, ini juga lupa juga reviewnya. Jadi ketika Otaro tuh sedang sekarat ya, sedang berdarah, lalu Guren Sama tuh ini seperti serangga nih, menggangguku aja seperti serangga, aku hancurkan dengan pedang ini, pedang hancurkan, lalu tak oleh si Minato Sensei. Ini gue juga nih. Sorry. Jadi Minato Sensei juga itu menyelamatkan Shotaro yang sang sekarat itu, sedang kehilangan si Gajah Driver. Maka dari itu Minato Sensei dan juga si Guren Sama ini bertarung menggunakan pedang, fight menggunakan pedang. Jadi tuh fighting tuh enak tuh. Anu kamu tahu scene-nya ini glare dengan apa ya, petingginya ini Kamen Rider Sikar yang di Kids itu kan ya apa ya game masternya Sikar dulu ya, Sikar gue lupa namanya karena kurang apa berkesan sih bosnya tuh ya. Yang bosnya cuma yang clear aja sih yang berkesan. Nah itu menurutku itu sama tuh, efeknya sama tuh, cuma keren, sama-sama keren. Nah terus satu lagi itu fight scene antara 3 ini menjadi Kamen Rider Hotaru Ichinose menjadi Kamen Rider Aaron Gachard, Kamen Rider apa namanya Supana Kurogane menjadi Kamen Rider Favarat, satu lagi adalah Kamen Rene Kudo menjadi Kamen Rider Majido, ya kan? Itu keren banget ya kan, vaksinnya tuh angle-nya tuh keren banget ya kan. Sekarang ini tuh rapi banget ya tanpa CGI yang begitu wadidaw kayak ini ya kan. Makanya wadidaw banget ya kan. Kenapa bilang ini wadidaw banget? Karena kekurangannya di Gachard apalagi Kamen Rider itu adalah CGI, visual effect. Untuk masalah visual effect itu masih bisa diperbaiki setiap scene, setiap beberapa scene. Tapi kalau setiap CGI itu tidak bisa. Makanya dari itu Kamen Rider Gachard itu perlu di improve lagi sinematografi, visual effect, CGI itu improve lagi supaya bisa persentai meskipun tidak setinggi persentai. Begitu. Sudah habis. Jadi apakah Platinum atau Platina Gachard ini sekeren itu di debutnya atau ya debutnya? Menurutku biasa aja. Tapi sequence Henshin-nya itu gokil ya kan. Jadi pas muter pas dia menjadi apa patung Gachard pas dia wush lu keren banget ya. Jadi keren banget tuh gimana ya? Transformasinya keren banget ya. Transformasinya keren banget.
dan dia itu memakai namanya apa ya? Biar aku cari dulu deh. Ini nokat edit, jadi maaf ya, nokat edit ya. Nokat edit, jadi gue cari dulu. Oh, Unison. Ya, jadi itu adalah Unison. Dia memakai namanya transformasi Unison. Mau tahu Unison itu apa, gimana Unison deh ya? Di Unison tuh transformasi yang mengandalkan dua kemi, dan dua kemi tersebut tuh unik dan kuat sekali. Unik dan kuat dua kemi tersebut. Dua kemi itu apa? Misalkan ya, aku punya namanya eh, punya apa ya, Kecula sama King Robo, King Robo misalnya, King Robo. Aku dua itu kamu jadi satu di driver, lalu memunculkan keunikan skill tersebut dalam Patina Gachat ya. Itu kalau misalnya correct me if I'm wrong ya. Coba tulis komen bawah benar apa salah ya, you know ya. Pokoknya itu. Pokoknya dua kemi itu jadi skill yang menarik lah menurut gue, jadi satu. Ya kan, jadi satu bagian yang menurutku keren parah. Ya nih Waptera dan juga Aging Robo. Itu keren banget pas dia mengeluarkan namanya uap, eh, namanya apa namanya? Portal, dan langsung gini portal ya, di gini langsung dia menunjukkan tuh menjadi besar tuh, menjadi besar tuh jarang sih Gon sama tuh ya, itu keren banget tuh, keren parah sih. Itu CGI-nya mantep tuh, lalu tuh bisa CGI-nya, kenapa nggak meniru CGI-nya seperti itu ya. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini ya better ya, kalau ini seperti ya lumayan better ya, tapi kalau misalnya seperti itu ya, ya gimana aja sih menurut ya, kurang sih. Jadi itu aja sih ya, ya itu aja sih menurutku. Ya gimana ya, kalau menurut seperti ini ya susah. Kalau ini masih bisa aku maklumi. Tapi ada yang menurutku ada campuran dikit, apa bagian seperti itu juga sama. Sama seperti ini. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Nggak kurang tapi ya, ya gimana ya? Terus begini, untuk masalah apalagi sebentar ya. Apa lagi? Lupa lagi namanya. Unison, ya kan? Unison itu ah di di game-game ada namanya Unison. Unison. Unison tuh artinya kalau nggak salah nih ya, apa ya, ada suatu eh, camp Unison itu kan battle tuh kan, nggak prajurit tentara untuk bisa ya, tentara tentara apa gitu, negara apa gitu ya, itu Unison. Ada kok Unison ya kan. Pokoknya apakah scene gadget paling memorable itu apa? Ketika apa? Patina gadget itu ketika apa? Nah, ketika ini, ketika eh, pada saat apa namanya, Kotaro Chinose itu menceramah Nujutsu kepada para kami, itu pada memorable sedih dapat. Dan juga eh, ketika eh, Henshin, Suken Henshin itu juga keren. Itu aja sebenarnya, Suken Henshin itu keren. Tapi tidak pun sama Suken Henshin. Tapi saat scoring, itu menurutku masih wacaca Fajar itu menurutku agak kurang. Aduh, aduh, kok gini. Agak disturbing, agak mengganggu. Tapi setelah setelah itu keren lagunya. Enggak, lagunya tuh keren, menarik dilihat ya kan. Itu sama tuh ada perlawanan. Itu aja sih menurutku. Bahkan yang paling menarik lagi itu adalah ketika lo bisa apa ya, menggunakan dua kemi, tapi lo bisa menggunakan empat kemi loh. Empat kemi, tangan dua, kaki dua. Kalau di second magazine kan tuh ada tangan dua, kaki dua kan. Itu keren loh. Bisa memukul loh, bisa ini dua, saya dua lagi. Itu keren banget kan. Si apa namanya, si Patina Gachat ini kan. Keren abis, gokil, ya kan. Jadi Unison itu keren, itu
skill yang menurutku keren banget, menurutku skill keren banget. Oke. Oke, itu saja sih ya kan, tambahan dari aku ya. Ya bebas bebas teori. Teori lagi ya, menuju final form ini ya sekali lagi memang berkali-kali digunakan, sangat di nerf. Ini pasti akan di nerf sekali ini oleh Commander yang terbaru, atau Commander villain terbaru, entah itu dari Kloto, itu dari Atropos, entah itu dari Lachesis, pasti ada aja di nerf habis-habisan untuk melawan si Platina Gachat ini, untuk mendapatkan si final form Gachat ini, yaitu Rainbow Gachat. Sayang banget ya, sangat Rainbow Gachat harus ada tuh final form. Mending final formnya adalah Platina Gachat. Itu juga setuju dong, ya kan? Itu saja dari saya, dan ada salah ya kan. Untuk form ini ratingnya menurutku gila keren abis, 9,9/10, hampir sempurna. Gila. Gila mateng. Ganteng banget, gila, keren. Kayak tuh ini kayak harta karunnya lah Shotaro Chinose lah, gila. Mantap. Oke dan bye.